Kerendahan hati seseorang mengakui kelemahan, keterbatasan dan ketidakberdayaan justru akan menolongnya memperoleh kesembuhan atas luka-luka yang dimiliki. Kerendahan hati itu menjadikannya berani mempercayai dan menggantungkan diri pada pertolongan Tuhan, Sang Penyembuh. Orang yang mau dipulihkan siap menerima respon apapun itu. Ia berani menerima risiko apapun yang terjadi demi sembuh. Oleh karena itu, memiliki keyakinan untuk dapat sembuh dari luka-luka batin adalah hal yang perlu kita miliki. Monggo kita sesarengan ngrepekaken kidung KPJ 59 pada ingkang kaping sepisan. Pinujiya tansah Allah Maha Mirah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan mencipta manusia sebagai makhluk yang istimewa. Ia melengkapi manusia dengan akal budi dan rasa. Namun, kita juga merupakan makhluk yang rapuh. Kita mudah terluka. Dalam kerapuhan itu, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Di dalam keyakinan kepadanya, kita dapat berharap untuk memperoleh ketenangan batin. Tuhanlah kekuatan kita. Hanya daripadanya lah kita memperoleh keselamatan. Hitung jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Dan
Tuhan adalah kepala keluarga kita. Ia memerintah atas keluarga-keluarga kita. Kita mengalami banyak dinamika dalam relasi di antara anggota keluarga. Ada kalanya tanpa kita sadari, kita saling melukai. Untuk itulah, sesungguhnya kita memerlukan pertolongan Tuhan Sang Penyembuh luka. Ia memberikan kepada kita perintah agar bertindak di dalam hikmat kasih Tuhan. Demikianlah perintah Tuhan dalam Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mari bersama kita menyesali dosa kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat 36 bait pertama dan kedua. Dihapuskan dosaku. Dengan berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan berita anugerah yang diambil dari Amsal 20 ayat 7 yang demikian bunyinya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama kita tanggapi dengan KPJ 323 bait yang pertama. Mendah neo rahayu tiang kekriyo. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa sebelum bersama kita mempergumulkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Syukur kami padamu Tuhan atas berkat-Mu bagi kami, terkhusus bagi keluarga kami. Engkau yang memberkati dan menolong kami semua. Engkau yang menyertai. Dan saat ini
kami mau duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, agar memampukan kami mengerti maksud dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, sabda Tuhan pada saat ini dari Markus 10 ayat 46 hingga yang ke-52. Markus 10 ayat 46 hingga yang ke-52. LAI memberi judul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ia lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat dan para pendengar Radio Magelang FM, bagaimana kabar Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu semua, saudara semua, sehat-sehat? Bersama di bulan keluarga ini, kita bersama-sama merasakan bahwa sekarang walaupun aktivitas sudah seperti biasa, tetapi kita harus sadar bahwa pandemi belum berakhir. Pandemi masih terjadi. Hampir 2 tahun bersama kita menjalani kehidupan dengan berbagai keterbatasan. Kita juga menyadari sampai sekarang masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang gak percaya akan adanya virus corona tersebut. Di satu sisi, ada banyak anggota keluarga yang masih berduka karena kehilangan anggota keluarga mereka karena virus corona ini. Bapak Ibu yang pernah terpapar virus corona ini,
tentu pernah merasakan bagaimana rasanya takut, kalut, bingung, bahkan bisa jadi menolak. Enggak kok, aku enggak kena kok, aku masih baik-baik saja, aku fisikku masih kuat. Kena virus corona tentu tidak enak. Sakit tentu tidak menyenangkan. Dan setiap orang ketika menderita sakit pengen sembuh, pengen pulih. Banyak hal yang kemudian dilakukan orang supaya dirinya bisa pulih, bisa sembuh. Pengalaman ketika kami terpapar virus, wah maka berita, oh makan telur, protein gitu. Setiap hari maka konsumsi telur. Oh makan pisang rebus, sehari kami dikirimi pisang rebus terus menerus gitu ya. Dilakukan, supaya apa? Pengen sembuh, pengen pulih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, seorang pernah mengalami rasa sakit. Seseorang tentu pernah mengalami rasanya terluka. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Hubungan dalam kehidupan keluarga yang kadang melukai, merusak, tentu itu juga butuh dipulihkan, butuh disembuhkan. Karena itu mari bersama kita belajar melalui sabda Tuhan pada hari ini. Bacaan kita berkisah tentang seorang yang bernama Bartimius. Disebut bahwa dia anak Timius. Dan bagi saya menarik apa yang diungkapkan oleh Markus ini. Kalau kita melihat dalam cerita kisah Injil, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Menyembuhkan orang lumpuh, mencelikkan orang buta. Tetapi mari bersama kita melihat berapa orang yang namanya disebut. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang istimewa ketika Bartimius dituliskan dalam bacaan kita. Ia buta, ia tidak dapat melihat. Dalam keterbatasannya, tentu dia juga butuh hidup. Karena itu yang dilakukan adalah dia meminta-minta. Bartimius seorang pengemis yang buta. Ketika itu ia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret lewat. Bersama kita perlu tahu bahwa teman-teman yang kehilangan sebagian inderanya, pasti indera yang lainnya akan jauh lebih kuat. Ketika ia tidak dapat melihat, biasanya kemudian mengandalkan pendengarannya. Bartimius mendengar bahwa Yesus lewat. Bisa jadi ia telah mendengar cerita kisah tentang Yesus di dalam karya dan mujizatnya. Ketika ia mendengar tentang Tuhan Yesus yang lewat, dalam keterbatasannya, karena ia tidak dapat melihat, apalagi dalam bacaan kita,
banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Bisa kita bayangkan Bartimius yang tidak bisa melihat, mendengar Yesus, dan dia punya keinginan untuk ketemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan tentu tidak mudah. Ia tidak bisa melihat, mengandalkan pendengarannya, dan untuk berjalan, bersaing dengan orang banyak tentu sesuatu yang berat, yang harus ia kerjakan untuk bisa menjumpai Tuhan Yesus. Tetapi nampaknya keinginannya begitu kuat. Karena itu ia berseru, ia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan itu terus diserukan oleh Bartimius. Sampai-sampai orang-orang di sekelilingnya marah, risih, dan meminta Bartimius untuk diam. Ia ditegur orang-orang karena seruannya itu. Tetapi bersama kita melihat bahwa Tuhan Yesus memperhatikan itu dan ia memanggil Bartimius untuk datang kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, dari Bartimius kita bisa belajar banyak hal. Ada niat, ada keinginan dan upaya yang dia lakukan, yang dikerjakan Bartimius untuk menjumpai Tuhan Yesus. Di dalam keterbatasannya, ia nggak bisa melihat Tuhan Yesus di mana. Hanya ia mendengar orang-orang, oh dia bergerak di sana dan dia berupaya berjalan. Dan tentu orang yang tidak bisa melihat akan susah berjalan karena dia tidak melihat jalan. Tetapi itu tidak menyurutkan keinginan, niatnya, upayanya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Akan kerinduan dan harapannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga ia berseru. Dalam keseruannya itu, kita bisa melihat apa yang diimani oleh Bartimius. Karena Bartimius berseru, "Yesus, anak Daud." Seruan yang bagi kita mungkin sekarang biasa. Tetapi ketika kita melihat seruan Bartimius ini adalah bentuk iman, pengakuan bahwa Yesus anak Daud. Satu pengakuan mesianik. Bahwa dari keturunan Daud, tunas Daud, muncul Mesias, Yesus. Pengakuan sebagai pemimpin, sebagai tunas Daud, sebagai anak Daud dinyatakan oleh Bartimius. Dan inilah iman percaya Bartimius. Dan bersama ketika Tuhan memanggil, panggil dia. Bartimius menanggalkan jubahnya dan kemudian datang pada Tuhan Yesus. Seringkali dalam kehidupan kita jubah sebagai lambang kebesaran. Dan karena itu ketika ia datang kepada Tuhan Yesus, jubahnya dilepas dan ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesiapsediaan merendahkan diri di hadapan Tuhan dia kerjakan.
Dan ketika ditanya, apa keinginanmu? Maka Bartimius menjawab, aku ingin melihat. Sebuah kesadaran akan apa yang saya pengen, keinginan apa yang ada dalam diri saya. Dan itu diungkapkan Bartimius kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan mari bersama kita melihat dalam kehidupan kita bersama keluarga kita. Ketika kita sakit, ketika ada luka batin, ketika kita ada pergumulan, adakah upaya kita untuk mencari Tuhan? Adakah usaha kita, niat kita untuk menjumpai Tuhan? Dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita. Atau sebenarnya kita pengen tapi pasif. Aku pengen Tuhan datang, aku pengen jumpa. Tapi kita enggak berjumpa-jumpa. Karena kita hanya menanti, pasif. Adakah kita yakin pada Yesus, Dia Tuhan, sebagaimana Bartimius mengakui bahwa Yesus anak Daud. Ketika luka ada dalam diri kita, ketika batin kita remuk redam, adakah kita masih punya pengakuan akan Yesus? Dan adakah kita kesadaran untuk merendahkan diri, meninggalkan segala ego kita, menekan segala ego kita untuk datang pada Tuhan Yesus? Percayalah, Tuhan kita, Yesus kita, tahu apa yang kita butuhkan, tahu apa yang dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu Saudara semua yang kita butuhkan, dan Ia sanggup menolong kita. Nyatakan itu, nyatakan segala pergumulan kita, sakit kita, duka kita kepada Dia. Percayalah Ia akan memulihkan. Sebagaimana Bartimius, ketika Tuhan berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Ada pemulihan, ada kesembuhan yang dialami Bartimius. Dan saya percaya itu akan dialami oleh kita semua. Ketika kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dengan iman percaya kita. Dan sabda Tuhan mengingatkan kepada kita. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ini yang seringkali dilupakan. Ketika orang sudah mendapat berkat, ketika orang sudah mendapatkan sesuatu, lupa. Dalam bacaan Alkitab kita bisa melihat banyak kisah. 10 orang yang kusta disembuhkan, hanya 1 yang balik. Yang 9 kemana? Gitu ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dengan mudah kita seringkali melupakan pertolongan Tuhan. Tetapi tidak dengan Bartimius. Dan itu menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa dalam kondisi apapun, mari kita tetap mengikut Dia. Ia sanggup memulihkan saya, memulihkan Bapak Ibu semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saat teduh cukup. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah, sumber kehidupan dan pertolongan kami. Saat ini, kami anak-anak-Mu, keluarga-keluarga Kristen, datang padamu. Kami menyadari dalam kehidupan keluarga kami, acap kali kami saling melukai, acap kali kami saling menyakiti satu dengan yang lain. Ada banyak luka dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Kami datang padamu Tuhan, memohon kepulihan dari-Mu bagi keluarga-keluarga ini yang saat ini sedang bergumul atas luka-luka yang mereka alami. Engkau Allah yang berkuasa memulihkan dan menyembuhkan. Padamu kami percaya, Bapa. Kami pun berdoa bagi kehidupan kami semua, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu, menjadi alat-Mu, mewartakan pemulihan dan kesembuhan. Mampukan kami kesediaan untuk mendengar, mampukan kami langkah kaki untuk segera memberi pertolongan, dan mampukan kami mengulurkan tangan kasih dari-Mu. Pakailah kami Tuhan. Bapa, Engkau sumber kekuatan kami dan pertolongan kami. Mampukan kami melalui segala sesuatunya. Terkhusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Engkau menemani hari-harinya, menguatkan, memulihkan dan menyembuhkannya. Demikian juga kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu. Mampukan menjadi alat-Mu, mewartakan kasih setia-Mu. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami. Beri hikmat kepada para pemimpin negeri kami, agar mereka mampu melakukan apa yang baik benar. Tegurlah mereka ketika mereka berlaku tidak benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami haturkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan ini kita bersama-sama mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat 9 dan yang ke-10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah,
dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari di dalam kita mempersembahkan persembahan, kita iringi lagu kidung pujian dari kidung Pasaman Jawi, angka 160 padha sepisan lan 3. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa persembahan kami, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan maupun persembahan istimewa. Persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama saat ini Tuhan, tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Namun kami percaya apabila Tuhan berkenan memberkati persembahan kami ini, akan bermanfaat bagi kelangsungan pekabaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan, kami mohon di lain kesempatan ajarkan kepada kami untuk mempersembahkan persembahan yang lebih layak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, namun kami ingin berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhanlah kepala keluarga kita yang sesungguhnya. Kami adalah anggota keluarganya. Hiduplah dalam cinta kasih keluarga Allah, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Kami akan hidup di dalam cinta kasih Allah. Teruslah bertekun dalam iman kepadanya. Kami akan terus bertekun dalam iman kami kepada Allah, Sang Penyembuh kami. Syukur kepada Allah. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, bersama kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu disertai dalam kasih yang utuh, supaya engkau diteguhkan melewati jalan-jalan hidupmu. Penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.